Tinggal di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggal di Sadeng, Pak, Bogor. Sebenarnya saya cuma pendamping, Pak. Yang ininya belum masuk lagi ke kamar mandi. Hah? Lagi ke kamar mandi. Oh ya udah, tunggu dulu ya. Ya, Saya ke Pak. toilet bentar ya. Sadeng, Lewing Sadeng. Dekat Lewiliang. Sadengnya di mana? Banteng, desa Sibanteng. Oh, masih di luar ya, bukan masuk ke dalam ya. Bukan Lewis Sadeng ya. Oh, si Banteng. Oke. Kecamatan sih Lewis Sadeng, Pak. Oh iya. Desanya Sibanteng. Tetangga tuh deket ya. Oh si Banteng ya. Asli dari Lampung sih, Pak. Hah? Cuman istri di sini. Oh, Asli dari Lampung. asli Lampung. Iya. Oke. Iya, jadi isinya masih di toilet. Teman. Oh teman-teman ya. Iya Pak. Bapak tahu RDI dari mana? Dari teman atau? Oh dari YouTube. Ini ya. Oh, dari Lampung. Lampungnya Lampung mana? Lampungnya Tanggamus, Pak. Tagamus. Oke. Lampung Timur ya? Bukan ya? Masih Lampung Selatan. Lampung Selatan. Oke. Iya. Pak silakan Pak. Dari Lampung ya Pak ya. Waalaikumsalam. Pak Hajinya maaf lagi ke toilet dulu ya sebentar. Langsung dari Lampung atau udah lama di Jakarta, di Bogor? Kalau saya di Tangerang, Oh Tangerang. merantau. Rantau ya. Ya, istri dari Serang. Oh. Soalnya biasanya banyak dari Lampung. Ya, Dari apa? Dari Bandar Lampung. dari Lampung. Dari Lampung Timur, Saya Lampung Selatan, Selatan ya. Sewu. Pabrik ini banyak juga ya. Tangerang. Iya, maaf Pak Hajinya lagi ke toilet dulu sebentar. Oh, ini Pak Yu datang. Tinggal di mana? Tinggal di Tangerang Tiga Raksa, Pak Haji. Tiga Raksa. Iya. Sehari-harinya apa? Pangkas rambut. Pangkas rambut. Iya. Laki perempuan yang dipangkas. Laki-laki. Laki-laki. Iya. Paling harganya berapa? Paling murah berapa? Paling mahal berapa? 20. 20. Iya. 20. Iya, per kepala. Sehari bisa berapa kepala? Kalau 2 tahun yang lalu nyampe hari biasa itu pukul rata-ratanya sampai 30 kepala. 30 kepala kali 20.000, 600.000 Iya. sehari. Iya. Kalau sepi berapa? Kalau sepi ya paling, kalau sekarang Pak Ji, sepinya paling 200-300 Pak Ji. 200 atau 300 Iya. ribu Iya. dapat duitnya. Iya. Bapak nih maksain sedekah 10 juta. Gimana ceritanya nih? Jadi awalnya saya lihat RDI di YouTube bulan Ramadan pas tanggal lahir saya Pak Ji. Heeh. Ya, alhamdulillah mungkin dapat hidayah ya, petunjuk Pak Ji. Saya simak terus saya praktekin sedikit-sedikit, alhamdulillah kena di hati saya. Iya. Itu makanya saya paksain ke sini. Pak, Bapak kan pekerjaannya mangkas rambut. Ya. Mangkas rambut per hari kadang 100-200 ribu. Ya. Tapi kok bisa sedekah maksain 10 juta? Ya. Apa yang bikin Bapak termotivasi dari ilmunya RDI? Coba kasih tahu saya Pak. Alhamdulillah Tukang Pak Ji. pangkas rambut. Sehari dapat 100-200 ribu. Maksain sedekah 10 juta. Privat. Ekstrim luar biasa. Militan. Pasien militan. Apa Pak yang bikin Bapak kok berani maksain sedekah 10 juta? Padahal penghasilan Bapak cuma 100 ribu, 200 ribu. Ya alhamdulillah Pak Ji. Kalau saya pertamanya itu ya bisa berbagi untuk ke anak yatim itu Pak Ji. Ya. Tuh. Jadi saya paksain lah karena anak yatim kan memuliakan anak yatim itu lebih bagus Pak Ji. Nah terusan amalan yang lainnya juga bagus, membawa saya ke ibadah lebih tekun lagi. Ya. Itu makanya kebetulan saya punya kendaraan satu. Waktu itu saya pengen privat, saya bilang ini motor harus laku
sekian saya bilang. Nah nggak taunya hitungan 1 bulan kalau nggak saya sambil praktekin Pak Haji. Saya main ke rumah abang di Bogor. Di mana? Di sini. Di Lewis Sadeng. Oh iya, Bapak tinggal di mana? Saya di Tangerang Tiga Raksa. Oh, Tangerang Tiga Raksa. Iya. Kalau abang di Lah ini Sadeng. kenal ini dari mana? Tetangga Pak. Tangga Di Lampung, Tiga tetangga. Lampung. Ah? Di Lampungnya tetangga. Oh, di Lampung. Iya. Nah, akhirnya saya ajak ke sini malam pertama, Bang, ke RDAY yuk. Saya bilang, saya paksain dulu. Nah, malam pertama alhamdulillah, kedua kalinya nggak tahu kok dari rumahnya HP kebawa sama saya ke HP abang. HP siapa? HP abang. Oh. Ya. Kok HP ini kebawa saya bilang, tapi hati saya bagus sangka aja Pak Haji. Mungkin ada hikmahnya gitu. Nah, akhirnya saya nggak anterin malam itu, besok pagi saya anterin. Pas saya anterin tiba-tiba si abang nanya, "Motor gimana?" katanya. "Ya mau saya jual Bang," saya bilang, "tapi saya nggak mau, saya pengennya segitu buat privat," saya bilang gitu. "Kalau masalah kurangnya mudah-mudahan secepatnya ada," saya bilang gitu. Jadi itu perjalanan Pak Haji. Oh, jadi Bapak maksain jual motor. Iya. Buat sedekah Anak ekstrim, ekstrim. 10 juta. Iya, Pak Haji. Alhamdulillah Pak Haji. Dan alhamdulillah terlaksana, bisa. Terlaksana Pak Haji. Oh. Oke. Banyak juga yang saya rasain yang kabul-kabulnya Pak Haji. Contoh ilmu RDA yang kecil-kecil apa Yang pertama itu ya sakit gigi itu. sakit gigi? Malamnya saya nonton langsung sakit gigi. Saya yakin aja itu Pak Haji. Colek alat sembuh. kelamin. Ya. Yang lebih aneh lagi itu mesin pompa saya kan mati total. Iya, Biasanya kan diservis. iya. Atas izin Allah dan karunia anak yatim RDA pimpinan Bapak Haji Dewi Susanto bin Suwondo, hidup kamu mesin lancar saya bilang. Alhamdulillah sampai saiki Hidup. hidup. Wah. Itu Berarti barang- alat kelamin yang nggak ngaceng bisa ngaceng ya? bisa Pak Haji. Aduh, aduh. Oh jadi jadi Bapak udah meraktekin ilmu RDA yang Ya. kecil-kecil ya? Iya, udah banyak sih alhamdulillah yang kecil-kecil udah banyak. Mm-mm. Di samping itu memang saya udah yakin Pak Haji, memang saya pengen memuliakan anak yatim gitu. Ya, Memang baru seumur hidup baru ini saya ngalamin gitu. baru ngalamin ya? Iya. Biasanya kan kalau sedekah kan seikhlasnya aja Pak Haji. Iya. Iya. Pak, berarti Bapak kesini nggak mangkas rambut dong hari ini? Kebetulan Libur? anak bawa istri saya. Hah? Saya kan Anak bawaan istri. bawaan istri, Anak bawaan istrinya. Anak bawaan istri. ya. Jadi ikut sama saya, terusan Umur berapa? umur 17, Ah, 18. Ikut sama saya, terusan alhamdulillah udah bisa, akhirnya ikut sama saya. Oh bisa motong rambut? Bisa. Umur 17 tahun? Bisa. Oh. Sekarang dia yang nyerap kata saya, "Bang, ayah mau privat ya." "Oh iya ya." Oh dia mau nyerah. Iya. Dan Apa saya- dia tinggal serumah sama Bapak? Ya, cuman dia tidurnya di Pangkas. Sementara di Pangkas saja Bang ya, kata saya. Ayahnya kan lagi ada kerjaan, lagi riadoh lah bahasanya gitu Pak Haji. Di rumah. Jadi memperbaiki diri gitu Pak Haji. Iya. Rencananya Bapak di sini sampai berapa hari kalau boleh tahu? Kalau saya mah pengennya sampai malam Jumat Pak Haji. Sampai malam Jumat. Iya. Bisa gak Bapak sampai hari Minggu pagi? Insya Allah Pak Haji. Bisa ya? Bisa. Jadi besok hari Sabtu ada tamu RDAY namanya Mbak Nadia. Dia cair 1 triliun. Iya. Dia mau ngajarin tamu-tamu RDAY besok Sabtu jam 7 pagi cair 10 miliar. Kedua, tadi yang tamunya keluar orang Kalimantan itu spesialis nyantet. Iya. Dan kalau nyantet nggak pernah gagal, Iya. mati semua. Tadi sempat ngobrol Pak Haji. Aduh, semua ngobrol. Jadi Oh, dia kan nomor 5, iya. saya nomor 4, cuman ya saya bagus lah nggak apa-apa saya bilang gitu. Hah? Dia duluan nggak apa-apa saya bilang biar saya Iya, mesti ngalah ya sama tukang santet ya. Iya. Bahaya kalau nggak Bahaya, ngalah. Pak Haji. Jadi supaya Oh, lebih dia tuh banyak nomor keseluruhan. 5. Iya, saya nomor 4. Bapak nomor 4. Iya. Tapi dia malah nomor 4. Iya. Bapak nomor 5. Iya. Gua setuju tuh.
Nah, maksud saya gini. Tadi kan saya mohon izin. Iya Pak Haji. Bos, besok enggak live. Hari Sabtu enggak live. Iya. Ajarin dong ilmu nyantet ke tamu-tamu saya yang hadir besok Sabtu pagi. Iya. Maksudnya apa sih Pak Haji ngajarin ilmu santet? Kalau aja dia nyantet aja bisa manjur, Iya. besok kita nyantet untuk hajat kita gitu loh. Iya Bos. betul Pak Haji. Betul. Iya betul. Betul. Kan dia nyantet, Iya. mati, Iya. mati. Iya. Nah besok kita minta ajarin dia bacaannya apa, Iya. kata-katanya, biar hajat kita terkabul. Iya, Jadi kayak amin. misalkan lu bos Iya. punya rumah 1000 meter, Iya, amin. kata-katanya pakai kata-kata santet, ya betul ya? Si pahit lidah Pak Haji ya. Hah? Si pahit lidah. Apa tuh? Si pahit lidah. Ya sepahit lidah. Iya. Agus setuju. Iya. Kan tadi dia bilang, bos, lu nyantet ada gurunya gak? Enggak, dari kecil. Jadi dia ortodidak. Iya iya. Ortodidak dia nyantet tuh dari kecil. Dari kecil dia udah bisa. Jadi apa yang diomongin kejadian. Iya. Misalkan dia mau nyantet sampai mau nyantet mati, nggak bakal sakit kata dia. Iya. Nah, makanya saya bilang, bos, besok ajarin tamu-tamu RDI hari Sabtu pagi ilmu nyantet boleh gak? Boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Haji. Tapi Ya. maksudnya saya nyantetnya bukan nyantet negatif. Iya, yang nyantetnya positif. yang positif. Betul, Pak untuk Haji. hajat, Betul, Pak Haji. utang lunas, Amin. cair 10 miliar, Amin. punya rumah 1000 meter, Amin. tidak kerja tapi duit datang gitu loh bos. Amin betul Pak Haji. Nah bos jadinya besok apa namanya tinggal di sini sampai hari Minggu pagi. Salah, Pak Haji. Kan acaranya kan Sabtu pagi Ya. sampai Sabtu siang. Ya. Pak Haji boleh gak kalau Sabtu siang saya pamit? Boleh. Ya. Tapi saran gua malam kalau misalkan lanjut tahajud kan paginya lo pulang seger. Iya. Tadinya semalam Pak Haji mau berangkat jadi mau sholat di sini juga Tahajud. Terus hujan deras. Ah, Sama abang saya bilang, bang saya mau berangkat, saya bilang ya udah ditunggu, nggak taunya hujan deras, hujan udah reda, anak yang cowok nggak ngebolehin papa nemenin abang dulu 2 hari di rumah katanya. Ya udah besok pagi aja saya berangkat. oh. Ya tadi pagi berangkat saya. Jadi dari rumah 3 Raksa. 3 Tangerang Raksa. jam berapa tadi berangkat? Tadi jam setengah 9 Sampai sini sampai sini jam 11. 11. Jam 11, Mampir iya. dulu ke Iya tempat abang. Lewi Sadeng. Iya mampir Oh, dulu. iya. Nah nanti Bapak besok Sabtu dengerin 2 testimoni. Iya 1 testimoni Mbak Nadia Cair 1 triliun. iya 2 diajarin ilmu santet. iya. Lumayan. Iya, betul. Boleh gak kita nyantet debt collector? Boleh lah. Daripada dia datang mulu. Iya, Udah aja iya. gue santet aja. Iya, betul, Pak Haji. Debt collector ya, debt collector ya. Mengurangi, Pak Haji, ya. Apa? Mengurangi. Jumlah penduduk. Oh, Bapak suka nonton YouTube saya Saya lab sebelum- terus Pak Haji. Apa? Lab Oh, terus. benar. Iya. Pak, kalau Bapak nonton RDI suka senyum-senyum gak Pak? Senyum-senyum. Jadi istri saya juga ikut gembira. Apa? Ikut gembira Pak Haji. Oh iya? Iya. Ngomongnya apa istri Pak? Ya ngedukung penuh lah Pak Haji. Alhamdulillahnya Pak Haji. Iya. Saya kesini ya tulus, dia ridho lah saya ikut kesini. Apapun yang diterangin Pak Haji dipraktekin alhamdulillah. Terus sekarang juga keluarga. Tadinya kan saya orangnya pemarah. Ya. Sekarang alhamdulillah nggak pemarah lagi. Oh, nggak marah lagi. Iya. Iya, iya. Saya cepat marah orangnya tadinya, tapi alhamdulillah saya Bos, lo dari istri pertama anaknya berapa? 1 Pak Haji, Dari istri kedua, 1, dari istri ketiga, 2 baru. istri Baru yang 2. keempat. Cukup 3 aja Pak Haji. Oh, kameramen udah melotot aja. Haji Marco senyum-senyum. Istiqomah sama istri yang ketiga Pak Haji. Iya. Mudah-mudahan ya semua hajatnya, ibadahnya juga terutama lebih mantep lagi. Oh iya iya. Iya. Ini yang tahu RDI istri apa sih bos duluan? Saya Gimana cerita bisa ketemu RDI bos kalau gue boleh tahu? ya Awal-awal. tiba-tiba nongol aja itu Pak Haji. Jadi mungkin ya doa kedua orang tua saya sama guru-guru ngaji saya mungkin minta petunjuk saya di mana nih. Jadi kehidupan saya ini kayak gimana ya, nggak kurang pas Pak Haji lah maksudnya Ah. gitu. Tadinya kan nggak punya
Tadinya Apa? Pakai mic. Tadinya ikut gabung sama bapak itu tadi yang dari Kaltim itu, satu tim sama perusahaan PTBS itu. Oh tadinya. Iya. Oh bapak udah kenal sama yang tadi. Udah Pak Haji. Udah kenal. Udah. Sama yang tukang santet. Udah. Oh. Berarti yang ketemu tadi di sini bapak. Iya betul. Tadi saya ketemu katanya di sini. Gue bilang, oh itu hodam gue. Gue bilang begitu. Saya sambil dengerin di luar Pak Haji, tapi senang saya. Oh bapak ketawa. Iya. Oke saya lo. senang saya nggak Oh apa-apa. bapak tadi saya live sama orang Kalimantan Timur. Bapak dengerin. Dengerin, ya. Saya bilang, oh itu hodam gue. Iya, Lu betul. maksudnya. Kata saya Pak Haji bilangin kodam berdua nih, saya bilang. Iya hodam gue. Iya. Oh bapak senyum-senyum. Iya senang sih, saya senang Pak Haji, senang. Oh. Nggak ngerasa. Oh, Nggak tersinggung kenapa, ya? Kenapa Kan saya disalib? guyon. Iya. Lagian juga kesalib juga nggak jadi masalah sih bilang. Yang penting kan tujuan kita kan bukan itu. Iya. Silaturahmi sama Pak Haji, Iya. bisa sedekah sama anak yatim gitu kan. Oh jadi bapak ketemunya di sini malah. Iya. Oh. Ya iya iya. Nah maksud saya gini Pak, kalau Mbak Nadia aja bisa cair 1 triliun, Iya. cewek loh Pak, sendiri loh, tidak ada pasangannya, dia nggak ada suaminya kan, ada suaminya sekarang. Iya. Setelah cair 1 triliun dia nikah sama suami yang kedua. Pada saat yang pertama kan dia sendiri. Iya. Nah bapak harus cair 10 miliar. Amin. Pasti Pak Haji. Gitu. Ajarin bos, gimana caranya biar dia cair 10 miliar bos, ajarin bos. Iya, kalau sudah sering nyimak kan tinggal Iya. menguatkan saja Iya, ya. betul, Pak. Tinggal menguatkan asli di apa namanya? Di forumnya sini. Iya Pak. Ya. Kalau kemarin melihat, dengerin, sekarang malah didengerin orang ini. Iya benar Pak. Bisa Ngasih motivasi Pak ya. Ngasih motivasi, Iya, ya betul, ngasih Pak. motivasi orang tetap Betul. dapat 1 poin kata Pak Amin, Haji kan. amin, amin. Dengan Bapak menyampaikan seperti ini, Bapak Iya. sudah meraktekin, Iya. Bapak sudah ada yang terkabul Amin. sedikit-sedikit, yang kemarin seperti apa, sekarang Iya. seperti ini menjadi ilmu bagi iya. pemirsa Iya, betul. yang melihat, mendengarkan live kita. Iya. Gitu. Jadi kunci utama hajat terkabul ya kita harus bikin takjub Allah. Kuncinya di situ. Iya, Pak. Kunci utamanya. Iya. Kita bikin takjub Allah, pasti Allah bikin takjub kita. Kalau kita mengerjakan pekerjaan biasa-biasa saja, maka ya hasilnya biasa-biasa saja, seperti halnya yang sudah dipraktekkan masnya dengan Iya. mangkas rambut yang biasa-biasa Iya, saja, betul. semaunya dengan hati yang tidak jernih, Iya betul. hasilnya pasti tidak puas. Betul, ya. Nah, di situ contohnya begitu. Betul. Maka dengan kita melakukan pekerjaan ini dengan maksimal, mereka puas, mesti mereka ditarik bayaran berapapun, Betul. pasti akan dengan rela memberikan ongkos yang kita tarifkan. Betul betul. Dan pasti dia akan ngomong ke sana ke sini, pangkas rambut saya cocoknya di sana. Kok Iya. selain itu saya nggak cocok. Alhamdulillah. Beda dengan yang masnya, di sana saya nggak cerdas itu, nggak bisa dipotong rambut saya di sana, nggak bisa, Iya. nggak teratasi. Nah, intinya begitu. Bikin takjub Allah ada apa? Ada 2 hal. Yang pertama dengan ibadah ekstrim, Iya. yang kedua dengan sedekah ekstrim. Ekstrimnya Pak Haji sering nyampaikan itu, ini ekstrim banget. Kita bisa cepat dapat apa yang kita hajatkan, itu ada 2. Kita mau bersekutu sama setan bisa cepat, atau kita mau bersekutu sama Allah juga bisa cepat. Sama-sama jalannya. Dan apa yang dilakukan setan pun itu juga atas restu Allah juga. Iya. Betul kan? Betul. Itu direstui Allah, Betul. diiyakan. Iya. Setan izin, bukan sembunyi-sembunyi sama Allah. Saya akan goda manusia itu dengan sembunyi-sembunyi, enggak, dia sudah minta izin kepada Allah. Saya akan bikin member saya yang sebanyak-banyaknya Allah. Iya.
yang di PT itu dari member ya, itu kalau setan sudah diizini oleh Allah. Iya betul. Apa kuncinya setan? Dikabulkan hajatnya untuk umur panjang, sehat selalu, anggotanya banyak. Iya. Hanya satu, legowo, menerima ketetapan dan takdir yang Allah tetapkan. Iya Pak. Nggak ada sifat mengeluh, memprotes keputusan Allah, enggak. Tapi dia legowo, sehingga permintaannya dikabulkan. Kira-kira ini anu kita ya, kalau tidak itu seperti makhluk yang diciptakan Allah di bumi sebelum diciptakannya Nabi Adam. Iya. Itu kan dia dihabiskan kan Iya, ceritanya. Ya, jadi maka malaikat saat dibilang saya akan ciptakan manusia sebagai khalifah di bumi, kata malaikat ke Allah, apakah Allah mau menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah lagi di muka bumi, sementara saya yang selalu bertasbih bermunajat kepadamu? Kata Allah, aku maha tahu. Nah, ternyata setan tetap dihidupkan. Iya. Kalau setan tidak legowo, mungkin jadi ini kita lah ya. Iya. Jadi bisa dihapus juga, setan nggak ada. Iya, betul. Itu karena hajatnya setan terkabul, maka suruh oleh Allah, turun kamu berdua, setan dan manusia, silahkan bersaing. Nah, gitu menjadi tantangan kita. Iya. Jadi Pak Haji nyampaikan, bersekutu sama setan serius, syaratnya banyak. Iya. Bersekutu sama Allah juga harus serius, syaratnya juga banyak. Iya. Itu ekstrimnya ibadah. Iya Pak. Dasarnya apa sih yang di RDAY tetap semuanya sama, tapi penguatannya kan beda dengan tersampaikan gini. Apa itu? Bangun jam 00 Iya. dan rangkaiannya jam 00, senyum, mandi, tahajud, witir, baca Quran. Dasarnya apa? Al-Muzammil 1 sampai 7. Terangin dulu biar dia mudeng. Kenapa harus Al-Muzammil? Karena itu Allah bahasa ininya maksa kita untuk bangun. Iya. Ya ayyuhal muzammil. Dipanggil, hai orang-orang yang lagi Berselimut. Males. tidur nyenyak, lagi males. Nah, bahasa terjemah ininya yang lagi males, Males, gitu ya. iya. Yang lagi males karena berselimut ya. Males nggak mau kaya. Malah nggak mau kaya itu. Dipanggil oleh Allah untuk apa? Kum. Panggilan yang kasar itu kan sebetulnya ya. Iya. Bangun, kum, bangun. Qumil laila illa, di tengah malam untuk sholat. Bahkan waktu bangunnya pun ditetapkan oleh Allah. Kapan bangunnya? Nisfahu awingkus minhu qalila. Nisfahu seperduanya malam. Iya. Kapan bangunnya? Seperduanya malam. Jadi jam 00. Jadi kalau ada yang protes, kok bangun kok harus jam 00, kita pakai ini, ada dasarnya. Ya. Kan yang manjur doanya di 2/3 malam. Kalau 1/2 malam bangun ibadah, maka kita akan ketemu 2/3. Tetap akan ketemu qabla subuhnya. Untuk apa kita bangun setelah sholat? Kata Allah, warotilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan baik, benar, lancar, cepat. Tartil. Nah, ini menjadi dasar Pak Haji ngajari kita semua, menyemangati kita untuk meraih ridha Allah sehingga hajat kita terkabul. Kenapa sih Allah maksa kita bangun malam dan baca Quran? Ternyata dikuatkan juga di ayat yang ke-6 oleh Allah. Sesungguhnya bangun malam itu membuat jiwa kita jadi kuat. Mentalnya mental baja. Dan ucapannya jadi mantap. Lisannya jadi manjur. Nah, bisa jadi seperti Bapak Mohsin dari Kalimantan tadi. Ya, Santet. Ucapannya manjur. Kalau sakit ke rumah sakit, kalau
bablas mati ya sudah masuk Kuburan. ke liang lahat ke kuburan. Nah itu Iya. mantra penutup utamanya di situ. Iya betul. Kenapa harus malam Allah? Karena kata Allah di ayat yang ke-7 disebutkan juga oleh Allah, sesungguhnya di siang hari urusanmu sangat banyak. Penutup ayat ke-7-nya di Iya. situ. Ya, gitu. Jadi itu kita paksain seperti halnya orang-orang yang maksa nyari pesugihan yang bersekutu sama setan. Dia maksa juga jaga lilin di malam hari. Iya. Nah, kita bersekutu sama Allah, dikasih jalannya juga oleh Allah. Iya. Apa? Bangun malam, hidupkan malam dengan baca Al-Quran. Kalau di ayat yang lain, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak, dan di sebagian malam, wamin sebagian itu berarti kan separuh Iya, juga separuh, itu kan, iya. separuh juga separuh malam, wa minal laili, dan di sebagian malam, separuh malam bertahajudlah kepada Allah. Asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmudah, niscaya Allah akan menempatkanmu ke tempat yang mulia. Diangkat derajat kita dengan sholat malam. Di ayat yang lain begitu. Iya. Nah, kalau ini kita praktekkan, maksa dengan penuh keyakinan, bukan penuh ngarep. Bahasa basi nggak boleh ngarep. Jadi kita ibadah ya sudah ibadah itu juga. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan inna sholati wa suzuki wa Yamaha wa Yahonda wa Avanza wa Agia wa Innova wa itu kita luruskan. Iya. Nah, selanjutnya kalau itu sudah kita jalanin, maka yang lebih utama lagi adalah dari sifat yang 18 itu ya. harus kita nolkan. Iya. Kenapa? Karena kalau itu sifat bisa hilang dari dalam jiwa kita, maka yang ada adalah sifat yang positif. Iya. Kita tanam di dalam jiwa kita, jiwa yang baik. Kebalikan dari itu. Iya. Bahagia, sejahtera, senang, bukan dendam. Iya. Ya, sifat-sifat yang baik yang Baik, kita positif. tanam. Itu ibarat kita nanam bunga hati sehingga tumbuh. Nah, Bunga. tadi Pak Haji nyampaikan nanamnya banyak, tidak semusim, karena kalau kadang bunga itu kan Semusim berbuah, Iya. berbunga, Iya. besok tidak. Iya. Kupu-kupunya biar datang, tanamannya harus banyak. Iya, betul. Iya, ya. Iya. Jadi, oh ini kayak orang yang 7 jenis. 7 jenis. Ya.